Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Persekutuan, Pembentukan, Operasi, dan Perubahan Kepentingan Kepemilikan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Disa Ismining Tias, NPM 19508004. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari Rahmadani, NPM 19508002. Saya Cintia Amelia F, NPM 1958003. Pada materi ini, ada 5 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian dan karakteristik persekutuan. Yang kedua, alokasi laba atau rugi kepada para sekutu. Dan yang ketiga, ada perubahan pada kepemilikan persekutuan. Yang keempat, pengalihan kepentingan kepada pihak ketiga. Dan yang terakhir yaitu pembubaran persekutuan yang sedang berjalan karena kematian atau pengunduran diri. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan karakteristik persekutuan. Yang pertama, ada pengertian persekutuan. Persekutuan atau partnership adalah suatu penggabungan di antara 2 orang badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya ada karakteristik persekutuan. Secara umum, ada 6 yang menjadi karakteristik persekutuan, yaitu yang pertama, berusaha bersama-sama. Setiap anggota merupakan agen daripada persekutuan untuk mencapai tujuan usahanya. Yang kedua, jangka waktu terbatas. Persekutuan tetap ada selama orang-orang atau badan-badan yang mengadakan persekutuan itu ada dan masing-masing masih tetap menghendakinya. Setiap perubahan yang berhubungan dengan maksud mengakhiri perjanjian dari para anggota berarti membubarkan persekutuan. Penarikan modal atau kaitan seorang anggota otomatis membubarkan persekutuan. Yang keempat, hak yang diberikan kepada persekutuan ini memberikan hak yang sama dengan anggota lainnya untuk memimpin dan menjalankan suatu usaha persekutuan. Dan yang keenam, pengembalian bagian keuangan persekutuan. Setiap anggota mendapat bagian dari keuntungan persekutuan. Suatu persetujuan yang dibuat untuk membagi keuntungan itu sendiri tidak merupakan suatu bentuk persekutuan. Selanjutnya ada alokasi laba atau rugi kepada para sekutu. Laba atau rugi dialokasikan kepada para sekutu pada tiap akhir periode sesuai dengan perjanjian dan persekutuan. Jika terdapat dalam perjanjian, bab 7 bagian 2 pasal 163 KUH menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke dalam persekutuan. Secara tidak langsung, semua persekutuan memiliki perjanjian alokasi laba atau rugi. Perjanjian tersebut harus diikuti secara benar, dan jika ada yang tidak jelas, maka akuntan harus memastikan bahwa semua sekutu setuju atas distribusi laba atau rugi. Banyak permasalahan dan perdebatan di kemudian hari yang dapat dihindari dengan menentukan secara hati-hati atas pembagian laba atau rugi dalam perjanjian persekutuan. Yang kedua, ada perjanjian dalam persekutuan dan alokasi laba atau rugi kepada para sekutu. Yang pertama, perjanjian dalam persekutuan. Dalam persekutuan tentu harus ada perjanjian sebagai dasar pijakan pembentukan persekutuan tersebut. Pada perjanjian persekutuan berisi tentang nama persekutuan, anggota, tanggal berdiri, sifat, serta bidang usaha dan beberapa hal yang harus ada, yaitu yang pertama, besarnya investasi dari masing-masing anggota. Yang kedua, hak dan kewajiban anggota. Yang ketiga, baik buku-buku catatan dan laporan keuangan. Yang keempat, pembagian keuntungan. Dan yang kelima, hal-hal khusus yang menyangkut masalah pembebanan dan penerimaan imbalan jasa tertentu di antara para anggota. Selanjutnya, perubahan pada kepemilikan persekutuan. Seorang sekutu berhak untuk keluar atau berhenti dari persekutuan kapanpun. Hal ini dapat berakibat pada dibelinya kepemilikan sekutu yang berhenti oleh sekutu yang masih ada atau dibubarkan persekutuan. Selanjutnya, setelah adanya penghentian sekutu lama, masalah yang timbul adalah apakah aset dari persekutuan harus dievaluasi atau tidak.
Pendekatan revaluasi biasanya disebut dengan prosedur goodwill, sedangkan pendekatan non-evaluasi disebut prosedur bonus. Pengalihan kepentingan kepada pihak ketiga. Pada saat ada sekutu yang menjual kepemilikannya kepada persekutuan pihak ketiga, tidak berarti menjadi pembubaran persekutuan. Karena transaksi ini tidak merubah hubungan antar sekutu, tetapi hanya memberikan hak kepemilikan persekutuan, agar di kemudian hari pihak ketiga akan mendapatkan hak pembagian laba pada akhir periode, serta hasil likuidasi aset bila kelak persekutuan dilikuidasi. Pihak ketiga yang membeli kepemilikan salah satu sekutu tidak bertindak sebagai sekutu di dalam persekutuan, tetapi hanya menerima bagian laba atau rugi berdasarkan pembelian kepemilikannya. Sebagai contoh, di dalam persekutuan, Kuma memiliki modal sebesar 100 juta rupiah, kemudian modalnya tersebut dibeli oleh pihak ketiga, yaitu Mimbar sebesar 40%. Jurnal transaksi ini adalah modal awalnya di debit 40 juta dan modal Mimbar di kredit 40 juta. Yang terakhir yaitu pembubaran persekutuan yang sedang berjalan karena kematian atau pengunduran diri. Di Indonesia, persekutuan dapat berupa firma ataupun persekutuan komanditer atau komanditer fellowship. Persekutuan adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha secara bersama-sama. Masing-masing orang tadi disebut dengan sekutu. Pada firma, semua sekutu atau disebut juga dengan firman bertanggung jawab terhadap rentang dan menanggung kerugian firma sampai ke harta pribadi. Artinya, jika firma menderita kerugian, maka semua sekutu harus menanggung kerugian tersebut. Sebagai contoh, yaitu Faikar, Endu, dan Niska memiliki persekutuan. Pembagian laba rugi dan informasi yang berkaitan dengan persekutuan mereka yaitu tertera pada tabel berikut. Faikar memiliki modal 1 juta rupiah dengan pembagian laba rugi sebesar 25%. Endu memiliki modal 110 juta rupiah dengan pembagian laba atau rugi 50%. Sedangkan untuk Niska memiliki modal sebesar 130 juta dengan pembagian laba atau rugi 25%. Maka dari itu, karena adanya ketidakcocokan dengan Faikar, Endu memutuskan untuk keluar dari persekutuan tersebut, sehingga modal Endu di dalam persekutuan tersebut akan dibayarkan kepada Endu. Modal tersebut dibayarkan kepada Endu berdasarkan modal yang ia tanam, yang dikurangi dengan hutang dan kewajiban lainnya yang terkait dengan biaya persekutuan mereka tersebut. Terakhir yaitu jika sekutu mengundurkan diri atau wakil sekutu yang meninggal dunia. Jika sekutu mengundurkan diri atau wakil sekutu yang meninggal dunia dibayar dengan jumlah yang sama dengan saldo akhir akun modalnya, sehingga apabila penyelesaian dengan sekutu mengundurkan diri lebih besar dan atau lebih kecil dari saldo akun modal akhir, maka terjadi adanya prosedur revaluasi atau goodwill dan non-revaluasi atau bonus yang akan memberikan metode alternatif untuk penyelesaian dari tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.